ini saya lihat lokasi ini bukannya kebun sawit, malah hutan yang ada sawit. Jadi selama 3 hari kami tidak makan. Kami ke masyarakat, kami pergi minta ubi. Tapi maaf Bapak Romo ya, pernah kami ambil dulu orang punya ubi. Kami tidak pakai izin, tapi kami mengambil karena kami sudah lapar. Kami ngambil habis pulang. Masa suruh istri mereka masak. Kalau kita bertahan di sini sampai kampung, kita tidak akan berhasil. Karena tugas kami para pastor adalah menolong semua orang. Berjumpa kembali ibu bapak, saudara-saudari terkasih, sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Karena sejumlah reaksi dari video pertama, saya pikir saya perlu menjelaskan posisi saya. Ketika mengupload video pertama, konsentrasi saya adalah perjalanan spiritual mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mus bahwa ketika masih berada di kampung ini tidak pernah ke gereja, hanya istrinya. Lalu peristiwa yang terjadi di rantau itu membuat dia berbalik. Kemudian dia bekerja sebagai seorang koster di Kuasi Paroki Sungai Lilin di tempat saya ini. Kami sekarang sedang ngobrol-ngobrol di ruang rekreasi ya. Dan Jessica ini sudah mulai akrab, dia mulai senang di sini. Langsung saja bertanya pada mereka berdua, selamat malam, Omus. Siapa kira-kira yang akan memulai menjelaskan ini? Baik, cerita awalnya saya dengar telepon dari Om Vitalis dan juga saudara kandung. Katanya di Bangka masih membutuhkan tenaga kerja dan dikasih tahu gajinya itu, kerjanya itu per hari, 1 harinya 100. Jadi saya juga berpikir bahwa di sana juga ada saudara. Jadi saya juga mau mencari pengalaman. Jadi saya juga omong sama suami pas dia pulang kerja, saya kasih tahu. Saya ada telepon dari Om Vitalis dan juga saudara dari Bangka. Katanya di sana masih membutuhkan tenaga kerja. Tapi suami ini masih ragu, masih berat. Tapi saya juga dengan semangatnya, karena mau mencari pengalaman, saya membujuk suami agar bisa mencari pengalaman di luar. Karena di sana juga ada saudara, jadi bisa ketemu dengan saudara, bisa berkumpul bersama di sana, di Bangka. Jadi sudah, suami juga, dia juga mau, ya sudah, saya juga serahkan KTP sama surat vaksin di Om Arwandi. Terus saya tanya, ini kerjanya di sana bagaimana? Om Arwandi bilang, di sana kalian kerja sama-sama dengan saudaramu, dengan Om Vitalis. Terus saya tanya itu waktu itu hari Rabu. Terus katanya hari Jumat ini kalian akan berangkat. Saya bilang iya. Kami ada 11 orang dengan saya punya anak. Oh ya. Jadi saya setelah mendengar pembicaraan dari istri ini belum tahu tentang perusahaan itu. Waktu kami mau berangkat, kami ke tempatnya Arwandi. Istri kan sudah kumpulkan semua KTP, kartu keluarga dan vaksin. Dan sudah dibelikan tiket sama Arwandi. Jadi kami ke tempatnya Arwandi. Saya tidak sempat tanya. Cuma saya tanya satu jawaban saja. Satu saja sama Arwandi. Di sana kami kerja apa? Jawaban Arwandi bilang, kalian di sana, yang penting kalian mau kerja. Jadi untuk tanya panjang lebar itu saya tidak tanya lagi. Karena saya sudah terlanjur percaya sama istri. Apakah ada petugas desa yang mengetahui kepergian kalian? Ada petugas desa itu, Arwandi yang tahu kepergian kami. Karena dia kan kerja di desa. Itu khususnya di desa Nang Tombong. Cuman Arwandi yang tahu. Jadi saya tanya, berangkatnya kapan? Lalu Arwandi bilang, hari Jumat kalian berangkat. Kumpulkan KTP semua habis, dan hari Jumat kami berangkat. Jadi saya tidak sempat tanya banyak. Jadi kami terima itu uang pemberian dari Arwandi, sudah dibeli tiket, pemberian uang dari Arwandi, saya sama istri ini, sisanya ini 2.050.000 saya sama istri. Sempat juga saya tanya, ini anak kecil ini harus ikut karena ini anak kesayangan saya. Pernah saya punya orang tua ini tidak izin. Orang tua tidak izin, langsung saya bilang kalau begitu tidak usah jalan. Karena saya tidak mau dia di sini. Langsung diizinkan sama mantu, baik sudah kalian di sana kan, karena ada ipar juga di sana. Di Bangka, ipar kandung juga di Bangka. Waktu saya bicara itu malam Jumat. Sama Arwandi itu mau berangkat. Paginya mereka bilang begini, kapalnya tiba pagi. Jadi hari Jumat pagi kalian sudah ke sana. Sampai di pelabuhan, tahu-tahunya kapalnya hari Sabtu pagi. Kami naik, dalam perjalanan kami, sudah lepas landas sudah sekitar Palue.
saya mendengar informasi dari Om Amir. Om Amir dengar dari Om Pitalis bahwa kami sampai di Bangka itu tidak di tempatnya ipar. Syukur kami sudah dalam perjalanan. Kalau seandainya kami masih di Mamere mungkin saya tidak jadi berangkat. Sempat juga kami mau turun di Surabaya karena saya juga sudah emosi kan. Tapi saya pikir kembali lagi. Karena ini kan orang punya uang, bukan kita punya uang. Kalau kita punya uang sendiri pribadi, biasanya kita turun di Surabaya saja. Karena saya pikir mereka punya uang, makanya saya jalan terus sampai di Tanjung Priuk. Sampai di Tanjung Priuk, kami naik feri ke Pangkal Balam. Itu juga uangnya, saya punya uang kurang. Karena saya bawa sama anak, ongkos sendiri jadi kurang. Jadi saya telepon lagi Om Pitalis, Om kalau bisa kirimkan saya uang 1 juta karena saya sama anak ini. Jadi kalau untuk beli lagi tiket Jakarta ke Pangkal Balam tidak cukup saya punya uang ini. Jadi Om Pitalis kirim lagi 1 juta. Sudah tiket menuju ke Pangkal Balam. Turun, naik trek di tempatnya Om Pitalis, itu di Malik. Jadi sampai di tempatnya Om Pitalis, saya sempat ngamuk. Karena saya juga tidak mau, karena saya ada anak. Saya tidak mau jauh-jauh dengan saya punya ipar. Karena saya juga ada anak. Saya takutnya di sana kita tidak tahu namanya musibah, kita tidak tahu siapa tahu saya punya anak yang sakit kayak bagaimana. Jadi saya ini karena pikiran ke anak, saya pikirnya kalau dia sakit karena di sana rumah sakitnya juga harus pakai nyebrang. Itu baru kita bisa dapat rumah sakit. Kalau kita ada uang baik, kalau tidak ada uang, saya sempat ngamuk di tempat Om Pitalis. Saya bilang, Om, kami semua tidak mau ke sana karena ceritanya ini sudah lain-lain. Tidak di sini, malah kami di pulau tersendiri, jauh dengan ini. Dia punya kakak ini. Saya punya ipar. Jadi saya sempat ngamuk. Habis itu saya kembali berpikir lagi. Saya bujuk semua, saya punya om, saya punya bapak kecil, dan teman-teman itu. Saya punya om itu nama Amir, bapak kecil Dami. Ada lagi yang lain Seda, John. Saya bujuk lagi kembali. Saya bilang biar sudah, karena kita sudah di sini, kita kerja saja dulu. Kita ke sana saja, di Leperpongo saja. Sampai di sana ipar juga sempat bilang kerjanya bagus. Saya punya ipar. Dia hanya dengar dari Om Pitalis saja, bilang kerjanya bagus. Oh ya saya ikut-ikut saja. Jadi sampai di pelabuhan kami naik speed ke perusahaan itu. Sampai di lokasi, rombongan masuk itu askep sama asisten itu sudah ada. Bangun paginya Om Pitalis juga masih ada. Asisten itu sama askep datang lagi karena mau cari tahu yang panen-panen itu siapa. Jadi saya memang anggota panen. Pernah juga saya bekerja di sawit di Kalimantan. Jadi saya sudah mulai pertanyaan sama askep sama ini asisten. Jadi saya mulai tanya, Pak ini pekerjaannya bagaimana? Mereka cuma jawaban askep sama asisten bilang begini, kalian kerja di sini tidak ada harian, semuanya dihitung borongan. Oh iya Pak, ini saya lihat lokasi ini bukannya kebun sawit, malah hutan yang ada sawit, pohon sawit. Jadi kerja pagi, tar pagi, pulang sore, kerja seperti biasa. Menjelang 2 minggu saya kontak Om Pitalis. Saya bilang, Om bisa tidak kami kerja di situ? Om Pitalis jawab, Om Pitalis bilang, oh tidak bisa. Dari awal mula saya sudah mulai mengajukan pertanyaan sama ini askep sama asisten. Saya tanya peralatan kerja ini, lalu asisten bilang ada peralatan kerja kami siap, tapi itu dipotong. Saya pernah kerja di perusahaan juga, di slip gaji itu tidak ada namanya potongan alat-alat kerja. Di slip gaji itu cuma dipotong kami punya BPJS sama sembako. Selain dari alat kerja tidak dipotong. Disitulah saya bertanya-tanya sama di asisten, Pak, itu memang sudah aturan dari perusahaan. Lalu asisten jawab dengan saya bilang, ya itu memang aturan dari perusahaan. Nah saya diam, oh, baik sudah. Kalau itu memang aturan dari perusahaan, kami mau buat apa? Kami juga cuma datang merantau. Baik, ketika kamu tiba, itu ada perjanjian dari awal itu ada perjanjian kerja tertulis. Jadi awal dari kami tiba itu perjanjian kerja tertulisnya tidak ada. Kalau menyangkut di perusahaan itu tidak ada perjanjian kerja. Jadi kami tinggal kerja-kerja saja di situ. Gaji juga kami tidak tahu. Kami dikasih surat dari Ibu KTU. Itu pembutuhan tiap bulan suruh kami tanda tangan. Jadi surat itu sempat saya baca, tapi saya tidak baca semuanya. Sekarang ke Erlin, waktu di sana kalian berdua kerja di satu tempat atau beda-beda pekerjaannya? Kerjaannya beda-beda. Suami panen buah, kalau saya nebas. Nebasnya itu kami ada 4 orang, termasuk dengan Om Amir. Nebasnya itu dihitung borongan. Kami dikasih 22 hektar. 1 hektar harga pertama 250. Terus harga keduanya 450. Harga ketiganya itu 400.
Jadi kami juga bingung ini sebenarnya harga yang sebenarnya itu yang mana, karena sudah tidak jelas, kasih tahu harganya sudah tidak jelas. Kami kerja saja karena sudah jauh-jauh dari Maumere sampai di sini kan. Kalau 22 hektar itu kalau kami sanggup 1 bulan selesai, berarti kami dikasih gaji. Berarti 22 hektar dikali 250, semuanya 5.500.000 dikali 5.500.000 dibagi 4. Dibagi 4. Berarti satu orang 1.200.000 1 bulan. Itu kalau selesai 1 bulan tuh. Itu kalau selesai 1 bulan. Tapi kalau tidak selesai, berarti kami belum bisa terima gaji. Pemotongan itu tetap berjalan tiap bulan. Tentang sembako. Di perusahaan itu ada koperasi. Kami tidak tahu harga berasnya sekilonya berapa, bawangnya sekilonya berapa. Kami cuma lihat totalnya saja, tidak lihat harganya. Kalau saya sendiri, gaji juga saya tidak tahu. Cuman saya lihat cuma potongan itu saja, 350.000. Saya punya gaji juga, saya juga tidak tahu. Karena waktu itu kan saya tanya, mereka bilang borongan. Itu asistennya yang jawab bilang borongan. Artinya dalam borongan itu tidak disampaikan ini borongan sekian, harga sekian, itu tidak ada? Itu saya punya tidak ada, cuman istri saja mereka. Di tempat yang saya kerja dulu, di kelapa sawit juga, di Kalimantan. Itu kami pertanian, tapi ikut tahun tanam. Itu kami dikasih pertanian. Ada juga sampai satu tandan itu 200, 1.800, 1.500. Itu di Kalimantan. Jadi kami punya gaji, kami tahu. Bagaimana dengan makan minum kalian? Kami sampai di perusahaan, kami tidak ada beras apa semua, sembako apa semua tidak ada. Lalu malam-malam itu asisten datang bawakan sembako. Selang 2 minggu itu asisten mengundurkan diri, alasannya apa kami juga tidak tahu. Asisten habis askep. Cuman saya cuma dengar di teman-teman tetangga waktu kami sama-sama kerja di situ di Lepar Pongo. Saya cuma dengar saja mereka ngomong, kami duduk baru mereka ngomong bilang gini. Di sini perusahaan ini atasan atau manajer sudah terlalu baik sama karyawannya, maka mereka akan dipecat dari perusahaan. Jadi selama 3 hari kami tidak makan. Kami ke masyarakat, kami pergi minta ubi. Tapi maaf Bapak Romo ya, pernah kami ambil dulu orang punya ubi. Kami tidak pakai izin tapi kami mengambil karena kami sudah lapar. Kami ngambil habis pulang, suruh istri masak habis. Kami makan juga tidak terasa kayak ubi. Kami makan habis pusing semua. Kami 11 orang dengan anak ini. Kami pusing, loh kok kenapa kita ini pusing ya? Mungkin kita nyolong ke apa? Habis itu bangun paginya kami tidak kerja karena alasan beras tidak ada. Lalu ada teman tetangga kami di tempat kami kerja. Dia ngajak, bilang, Om kalau mau besok pagi ikut saya Om. Kita kerja di ini, masyarakat, kebunnya masyarakat. Mau, kalau hari ini mau. Karena di masyarakat, di kebunnya masyarakat itu 1 hari 100. Makan juga ditanggung. Masyarakat baik semua di situ. Kami tidak tanya. Masyarakat bilang, Om, perusahaan itu memang dari dulu setengah mati. Pernah kami tutup juga perusahaan itu. Jadi kami sorenya kami pulang. Langsung dikasih ubi, pisang. Besok pagi kami mau kerja lagi di masyarakat punya kebun. Kami dalam perjalanan datang asisten Afdel 3. Asisten Afdel 3 bertanya-tanya, loh kok kenapa anggota ini enggak kerja semua, alasannya apa? Kita tidak tahu menahu alasannya ini apa. Mereka tiba-tiba saya tidak bekerja, sudah 2 hari tidak kerja. Sudah, kami pulang lagi, ditelepon sama istri. No, kalian pulang dulu, ini karena ada asisten dari Afdel 3 ini. Jadi, sudah kami 9 orang pulang. 9 orang pulang ke rumah. Sampai di rumah saya sudah lihat asisten dari jauh. Saya langsung tanya, Pak, kalau Pak tidak makan bisa kerja tidak? Dia lihat saya langsung muka merah. Karena saya langsung jawab yang begitu, tanya dia yang begitu, langsung dia lihat saya muka merah. Langsung asisten bilang, tidak Om, maksudnya begini. Oh, mereka tidak kerja ini alasannya apa? Supaya kami bisa bantu itu. Karena kami di Afdeling 4 itu tidak ada asisten sudah. Asisten sudah mengundurkan diri. Yang perhatikan kami itu kan setiap Afdeling itu harus ada asisten, baru kami bisa hidup. Afdeling itu apa? Dia semacam ini kan rumah kan, tapi jaraknya itu jauh-jauh dengan saya. Maksud contoh di sini Afdeling 1 contoh ya, di sini Afdeling 1. Itu di sini Afdeling 2-nya di tempat ini. Setelah mengalami itu semua, saya menghubungi Om Pitalis. Bisa tidak kami pindah di situ saja, di pusat saja? Lalu jawab Om Pitalis bilang tidak bisa. Kalian harus mengembalikan dulu uang perusahaan. Jadi uang perusahaan itu, uang perongkosan kami dari Maumere ke Bangka. Itu yang disebut utang itu? Iya, itu yang disebut utang. Saya mau ngomong baik-baik, tapi tidak mungkin orang perusahaan mengizinkan kami untuk keluar dari sini. Karena sebelumnya saya sudah hubungi Om Pitalis. Om Pitalis bilang tidak bisa. Jadi selama kami kerja di situ, saya survei jalan.
Setiap pulang sore jam 2, jam 3 saya berangkat survei jalan. Supaya lihat lokasi-lokasi ini bisa kami keluar dari sini. Jadi waktu kami berangkat itu istri anak ini sudah siap-siap semua. Jam 11 malam kami berangkat itu malam Kamis. Istri gendong saya punya anak Jessica, saya tas sama koper. Kamu keluar dari situ hanya karena berpikir bahwa kalau izin baik-baik perusahaan akan minta ganti uang transportasi. Perusahaan akan minta sementara ganti. Kamu tidak punya uang untuk mengembalikan itu, maka diputuskan keluar malam. Iya Bapak, betul sekali. Jadi saya memutuskan untuk keluar malam saja. Dalam perjalanan mamanya gendong anak saya ini, puji Tuhan anak juga tidak nangis. Kami dalam perjalanan sampai anak ini bertanya, "Mama, kalau sudah capek, biasa jalan kaki saja." Karena dia sudah anak juga mungkin merasa kasihan sama mamanya karena gendong dia mulai putar dalam perusahaan itu sampai 2 jam. Kamu tidak bertemu orang-orang ketika kami keluar dari situ, tahu karena ada patroli juga di situ. Jadi kami keluar satu blok, dia masuk satu blok. Kami keluar satu blok, dia masuk satu blok. Kami jalan sampai di batas CR antara hutan sama perusahaan sawit. Sampai di situ mereka semua bingung. Karena dari jauh saya sudah lihat ini tiang listrik. Tiang listrik ini berarti sudah ada jalan ini. Jadi saya suruh mereka semua mundur. Kami turun itu lewat parit besar. Karena ada perbatasannya orang tulis di situ, batas desanya. Kami dalam perjalanan jatuh bangun sama istri anak ini. Tapi kami tetap jalan karena kami mau melarikan diri, harus berani. Karena kami jalan itu semuanya tidak pakai sendal karena takut kedengaran. Sampai di batas CR itu mereka semua mundur, saya yang maju duluan. Istri tetap gendong anak. Kami keluar dari rumah itu, sahabat teman itu sudah pulang kembali. Kuatnya saya bilang kalau kita bertahan di sini sampai kampung kita tidak akan berhasil. Karena kita punya gaji ini kita juga tidak tahu potongan tiap bulan. Kita cuma tahu potongan tiap bulan 350.000. Kita punya gaji berapa kita tidak tahu. Kalau kau ingin bertahan di sini biar sudah kasih kembali saya punya uang 350, saya dengan istri dan anak. Kami harus keluar ini malam. Karena Seda ini takut. Karena sudah ketahuan kan, dia takut karena sudah ketahuan. Tapi pemikiran saya itu bukan security, itu mungkin mereka orang jalan-jalan saja. Kan setiap perusahaan ini kan ada security, paling ada patroli malam. Tapi saya bersyukur sekali Bapak, waktu dalam perjalanan itu kan bulan ini kan terang. Itulah membuat saya juga bahagia, senang. Karena bulan ini terang jadi semua apa yang itu kami lihat semua. Jadi kami jalan-jalan sampai di pertengahan jalan, kalau motor lewat kami sembunyi dulu. Puji Tuhan anak ini tidak menangis sampai di tempat tujuan. Karena kami jalan itu malam itu tidak ada sendal sampai di pelabuhan, aduh ngeri. Kaki-kaki semuanya ini merah semua. Karena tidak ada sepatu, tidak ada sendal. Ada, cuma kami tidak mau pakai karena jalanannya harus cepat. Kami dalam perusahaan itu 2 jam. Kami keluar dari situ di jalan raya 3 jam. Sampai di pelabuhan. Sampai di pelabuhan masyarakat juga sempat tanya, "Bang, kali ini dari mana? Kok rombongan?" Teman-teman mereka semua takut mau membicarakan itu kan. Mereka maunya pakai bohong. Cuma saya bilang begini, kita ini sudah jauh-jauh, jadi tidak usah perlu pakai berbohong. Kita ngomong jujur aja apa adanya. Siapa tahu masyarakat bisa membantu kita. Tapi puji Tuhan, saya ngomong jujur semua, masyarakat juga mendengarnya itu semua. Aduh Bang, kalian itu salah masuk di perusahaan itu. Sudah banyak yang kami tolong di perusahaan itu. Sudah banyak sekali, bukan cuma abang mereka. Katanya sempat bertemu Babinsa ya? Babinsa juga ada, sekitar 10 orang ada. Di perusahaan itu? Di perusahaan itu. Tapi saya tidak tahu mereka kerja apa itu, saya juga tidak tahu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka berpakaian loreng lengkap tiap hari. Mereka kerja apa saya juga tidak tahu. Karena di situ kan saya melihat ada, kalau security, saya tidak terlalu takut. Masalahnya ini Babinsa ini, jadi saya juga pikir panjang sekali karena Babinsa ini ada di Afdel 3. Ya, begitulah para saudara-saudari, harap dengan penjelasan ini menjadi mengerti perjalanan mereka yang kemudian akan berlanjut sebenarnya dengan video yang pertama itu sampai mereka bertemu Romo Martin. Yang pertama yang dijumpai itu Romo Martin, Romo Vens, Romo Aloy. Jadi video pertama dan video kedua ini beda tema sebenarnya. Tema yang pertama itu saya lebih fokus pada perjalanan spiritual. Tapi tema yang kedua ini memang khusus bagaimana saya tahu bahwa ini ada konsekuensinya. Maka sebelum membuat video ini saya bertanya tentang semua hal yang terjadi. Ketika saya bertanya kepada Pak Mus, juga Ibu Erlin, mereka menyampaikan bahwa mereka siap menjawab pertanyaan apapun karena mereka mengatakan kejadian yang mereka alami. Iya.
Harus diakui bahwa mereka ketika dari awal itu tidak ada perjanjian tertulis, hanya pembicaraan dari mulut ke mulut. Mengapa mereka percaya? Karena orang-orang yang berbicara dengan mereka ini sudah saling mengenal dari satu kampung. Lalu sampai di tempat, kita juga mendengar tadi bahwa tidak ada perjanjian kerja, sampai Pak Mus juga tidak tahu berapa gajinya, hanya yang diketahui potongan per bulan. Kalau kasusnya Ibu Erlin tadi sedikit berbeda, ada harga tetapi hitungannya borongan. Habis selesainya kapan baru dibayar. Jadi kalau habisnya 1 bulan ya baru dibayar 1 bulan untuk jumlah berapa tadi 22 hektar. Iya. Untuk ditebas 22 hektar dengan gaji kalau dibagi 4 orang tadi kita hitung itu ya 1.200.000 dengan potongan setiap bulan yang pasti itu 350.000 untuk sembako. Lalu kita dengar juga tadi pengalaman mereka tentang bagaimana mereka tidak makan berhari-hari sampai 3 hari, lalu akhirnya menyolong ubi milik orang karena memang mereka lapar. Semoga dengan penjelasan ini para pihak yang terkait dengan semua cerita ini, kalau seandainya ini benar terjadi, saya harap ini mungkin pemerintah juga bisa terlibat untuk menyelesaikan ini, memeriksa apakah benar ini PT atau bukan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Atas nama keluarga kecil kami, anak saya Jessica, suami saya Mus, dan saya Erlin, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Romo Yudi, Bapak Romo Vincent, dan seluruh umat yang ada, tokoh-tokoh umat yang ada di Sungai Lilin ini. Terima kasih banyak sekali karena sudah menerima saya jadi koster gereja di sini. Terima kasih banyak sekali.